Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita hari ini di Matematika Wajib kelas 12 IPS, kita akan membahas tentang statistika penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian selesai mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menyajikan data berkelompok dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, pada materi sebelumnya kalian kan telah mempelajari ini bagaimana cara menyajikan data mentah ke dalam bentuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kemarin kan ini ya datanya, jadi ada data berupa nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12. Jadi masih satu persatu seperti ini. Nah, setelah kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dengan 6 kelas, maka ini adalah tabel distribusi frekuensinya yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan menyajikan data distribusi ini ke dalam bentuk penyajian lainnya, yaitu histogram dan poligon. Jadi data ini ya kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita dapatkan, yaitu tentang rentang nilai matematika di siswa kelas 12, yang mana sudah ditentukan kemarin bahwa kelasnya terdiri dari 6 kelas. Nah, untuk membuat histogram dan poligonnya, maka langkah pertamanya adalah kalian harus menentukan lebih dahulu batas-batas kelasnya serta nilai titik tengahnya. Caranya seperti apa? Batas kelas sudah kita bahas dan titik tengah juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk kelas pertama ini, untuk menentukan batas kelasnya, batas kelas bawah itu artinya, nah di sini ya yang tepi kelas ini, tepi kelas bawahnya itu 44, kalian kurangkan dengan 0,5. Kalian peroleh 43,5. Kemudian untuk yang batas atasnya, nah yang ini batas kelasnya ini, 53 ditambahkan dengan 0,5 maka kita peroleh 53,5. Nah, jadi masing kelas ini nanti kalian tentukan dulu batas kelasnya. Jika yang lebih kecil yang terletak sebelah kiri itu kurangkan dengan 0,5, yang di sebelah kanan kalian tambahkan dengan 0,5. Maka kalian akan mendapatkan hasil ini. Titik tengahnya bagaimana? Titik tengahnya diperoleh dengan cara kalian jumlahkan yang ini. Batas-batas kelasnya ini kalian jumlahkan 43,5 tambahkan dengan 53,5, setelah itu kalian bagi 2. Jadi masing-masing kelas kalian lakukan dengan cara yang sama, maka kalian nanti akan mendapatkan titik tengah ini. 48,5, 58,5 dan seterusnya sampai 98,5. Nah, untuk frekuensi ini kan dari sini saja. Jadi sebelum kita masuk ke histogram poligon, langkah pertamanya kalian buat batas kelasnya, kemudian tentukan titik tengahnya. Setelah tabel ini kalian dapatkan, maka langkah selanjutnya kita akan membawa tabel ini ke dalam bentuk histogram poligon tadi. Caranya bagaimana? Kalian simak. Langkah pertama adalah membuat garis mendatar dan garis tegak seperti gambar di bawah. Nah, jadi kita akan membuat garis tegak, garis mendatar seperti gambar di bawah. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti yang akan menjadi acuan kita. Jadi batas kelas dengan frekuensinya. Nah, ini tadi ya. Ini adalah garis mendatarnya. Kemudian ini adalah frekuensinya. Nah, untuk yang horizontal atau yang mendatar ini, nilai-nilai yang ini kita ambil dari batas kelas. Jadi di kolom batas kelas silakan kalian lihat. Kemudian kalian ambil yang terendah, itu kalian tuliskan terlebih dahulu. Jadi tinggal urut saja setelah itu. Jadi dari 43,5, kemudian 53,5, selanjutnya 63,5, 73,5, 83,5, 93,5, sampai 103,5. Nah, sampai sini ya. Jadi dari kecil, jadi yang paling kecil, batas yang paling kecil sampai yang batas yang paling besar di bagian sini. Itu kalian tuliskan angka-angkanya di
garis yang mendatar ini, dan kemudian kita tambahkan keterangannya adalah batas kelas. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa jarak di setiap titik ini jaraknya tuh harus sama. Jadi pada saat kalian nanti menggambar di buku tulis kalian, jika kalian menggunakan satuannya itu adalah 1 cm, maka di setiap jarak titik-titik-titik ini itu harus 1 cm. Jadi harus sama, nggak boleh nggak sama. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi hasil dari gambar kalian nanti. Nah, kemudian untuk yang tegak bagaimana? Untuk garis yang tegak ini menyatakan frekuensinya. Jadi, frekuensi yang di sini kalian lihat dulu yang paling besar itu berapa. Ini adalah 11. Nah, nanti pada saat kalian menentukan titik-titiknya, maka titik-titiknya ini nanti di frekuensi ini harus memuat semua yang ada di sini. Nah, kalian bisa menuliskannya di sini nanti untuk yang garis tegaknya boleh menggunakan interval 1, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dengan catatan bahwa jarak untuk setiap titiknya harus sama dan harus terurut. Jadi jangan kalian loncat. Misalkan, dari 1 langsung, dari 2 langsung ke 5, dari 5 nanti langsung ke 12. Jangan. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi gambar kalian. Sehingga nanti pada saat orang lain membaca, itu nanti akan kebingungan karena ada ketidaksesuaian antara data yang kalian sajikan dalam bentuk histogram dengan nanti data aslinya. Sehingga untuk mempermudah, misalkan di sini terlalu banyak nih angkanya karena yang tertinggi 12, kalian boleh menggunakan kelipatan. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Dengan catatan ingat, jarak di antara tiap titik ini harus sama. Jika kalian menggunakan 1 cm untuk setiap titiknya, maka sampai ke atas juga tetap 1 cm. Jangan mengubah-ubah ukurannya karena itu nanti sekali lagi mengingatkan mempengaruhi gambar kalian. Nah, setelah kalian menentukan garis mendatar, garis tegak, kemudian di sini untuk batas kelas, di sini frekuensinya, maka langkah berikutnya, nah sini ya. Nah, ini untuk frekuensinya. Kalian ambil dari tabel kolom tabel yang paling ujung. Kalau ini dari yang batas kelas. Langkah berikutnya kita akan menggambarkan dalam bentuk histogramnya. Untuk yang pertama, nah histogram itu nanti bentuknya berupa seperti diagram batang, hanya saja letaknya berdempetan. Jadi untuk menentukannya, kalian perhatikan untuk batas kelas yang pertama di sini 43,5 sampai 53,5. Nah, kalian buat nanti di sini seperti persegi ya, persegi panjang. Dengan tingginya itu sesuai dengan frekuensi. Jadi di sini kita anggapkan garis tinggi tadi ya, garis tingginya atau garis tegaknya atau yang vertikalnya. Nah, maka untuk tinggi si persegi panjang ini kalian sesuaikan dengan frekuensinya. Jikanya 2, maka tinggi ini harus sesuai dengan tinggi 2 di sini. Nah, kalian bisa menggunakan garis putus-putus yang Ibu beri tanda warna merah ini untuk memperjelas bahwa untuk yang batas kelas 43,5 sampai 53,5 frekuensinya itu adalah 2. Kemudian untuk kelas kedua frekuensinya adalah 5. Nah di sini tidak ada angka 5, maka kalian bisa meletakkannya di antara 4 dan 6. Di tengah-tengahnya itu pasti 5. Jadi persegi panjang yang kalian gambarkan ini nanti tingginya ya sesuai dengan frekuensinya yaitu 5. Ini adalah yang kedua ya, untuk kelas yang kedua. Kemudian untuk yang kelas ketiga dengan cara yang sama, 63,5 sini sampai 73,5 dengan frekuensinya 9. Maka kalian menggambarkan yang persegi panjangnya ini sesuai dengan frekuensinya yaitu 9. Kemudian untuk yang kelas keempat, nih ya 73,5 sampai 83,5. Nah, di sini. Maka ini kalian buat persegi panjangnya itu nanti sampai 12, sampai frekuensinya 12. Berikutnya juga dengan yang kelas kelima dan juga untuk kelas yang keenam.
Sehingga nanti kita mendapatkan kumpulan dari beberapa persegi panjang ini atau istilahnya seperti batang ini ya, yang mana posisinya dia berimpit satu dengan yang lainnya. Nah, diagram inilah atau penyajian data inilah nanti yang disebut dengan histogram. Jadi merepresentasikan dari batas kelas tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya masing-masing untuk setiap kelasnya. Ini untuk kelas pertama, ini untuk kelas kedua, kelas 5, dan kelas ke-6. Nah, selanjutnya kita akan ke poligon. Nah, ini tadi yang sudah kalian punya. Jadi untuk poligon itu bisa kita gambarkan satu tempat dengan yang histogram. Boleh. Mau dipisah? Boleh. Kan kalian sesuaikan. Nah, untuk lebih mudahnya ini nanti akan Ibu gabung antara histogram dengan poligon. Nah, caranya bagaimana? Untuk poligon itu nanti data yang kalian gunakan adalah data-data yang ada pada kolom titik tengah ini. Jadi langkah pertamanya adalah di sini titik tengah kita tuliskan atau kita letakkan di bagian tengah masing-masing batang pada histogram 43,5 sampai 53,5. Tengah-tengahnya itu pasti titik tengah. Maka kita buat garis putus-putus seperti ini ya. Sehingga ini nanti terletak di tengah. Kemudian untuk yang kelas kedua pun sama, 58,5. Maka kalian buat garis bantuan ini. Begitupun dengan 68,5. Kalian buat garis bantuannya di batang yang ketiga. Ini untuk batang yang keempat yaitu 78,5. Kemudian ini yang kelima 88,5 dan yang terakhir adalah 98,5. Nah, setelah kalian menentukan titik tengahnya dan menggunakan garis-garis bantuan ini, langkah berikutnya kita akan membuat poligonnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal menghubungkan titik tengah ini nanti. Nah, setelah kalian menghubungkannya, maka kita akan punya seperti diagram garis. Kalau kalian pernah belajar di SMP, nah diagram garis itu kan seperti ini. Nah, untuk data, hanya saja diagram garis itu digunakan untuk data tunggal. Pada data distribusi frekuensi atau data berkelompok, maka histogram poligonnya itu bisa kita peroleh dengan bantuan dari histogram. Jadi gambarnya bisa kita gabung jadi satu. Nah, inilah nanti yang disebut dengan poligon. Jadi pada satu bidang gambar ini kalian bisa menggambarkan histogram dan poligon dari suatu data yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Nah, baik, selesai sudah materi kita hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp. Demikian materi kita hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita akan bertemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.